Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik dan yang mengasihi. Kita semua pasti dilimpahi kebaikannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28-30. Tertulis demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Chicago Spire adalah proyek gedung pencakar langit di Chicago, Amerika Serikat, yang dibangun antara tahun 2007 dan 2008. Tapi sayangnya kemudian proyek ini tidak berlanjut. Gedung pencakar langit ini rencananya akan dibangun setinggi 610 meter dengan memiliki 150 lantai dan rencananya akan menjadi gedung tertinggi setelah Burj Khalifa. Sampai saat ini di lokasi di mana gedung pencakar langit ini direncanakan tidak pernah berhasil berdiri sebuah menara pencakar langit bernama Chicago Spire itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini, dalam Lukas 14 ayat 28-30, Tuhan Yesus menyatakan tentang bagaimana seorang yang mau mendirikan menara harus memikirkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari anggaran biayanya, perencanaannya, dan segala sesuatunya, supaya ia dapat menyelesaikannya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Apa yang Tuhan nyatakan di sini berkaitan dengan keputusan setiap kita yang mau mengikut Dia. Setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, yang mau percaya dan mengiring Dia, harus sungguh-sungguh memikirkan, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, lalu kemudian berhenti di tengah jalan, tapi sungguh-sungguh harus mempunyai kematangan dalam keputusan, dan siap untuk menanggung segala perkara, siap untuk menghadapi berbagai tantangan, sehingga imannya tidak akan gugur di tengah jalan, tapi akan tetap ada dan bertahan sampai akhir dari segalanya. Mengikut Tuhan Yesus bukanlah keputusan yang enteng, saudara. Diperlukan komitmen yang kuat, diperlukan hati yang siap untuk menghadapi berbagai keadaan di depan. Dalam ayat ini, saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak serta-merta langsung senang dengan orang yang menyatakan ingin mengikutnya. Tapi Tuhan Yesus mau sungguh-sungguh agar setiap pribadi yang mau mengikut Dia, yang mau percaya kepadanya, mengambil keputusan itu dengan sikap yang matang secara rohani. Sehingga keputusan untuk mengikut Tuhan tidak akan goyah di tengah jalan, tapi akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Kita perlu sadari, saudara, bahwa bukan Tuhan yang perlu kita, tapi kitalah yang perlu Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau kita sekedar ikut-ikutan saja. Tuhan mau pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau ikut Dia dengan kerelaan untuk berkorban, pikul salib, meninggalkan segala sesuatu. Jangan sampai ketika penderitaan datang, ketika tantangan melanda, ketika kesukaran dialami, langsung menjadi goyah, langsung imannya ciut dan meninggalkan Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh memperhitungkan segala sesuatu ketika kita menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mempercayai Dia dalam hidup kita? Apakah kita dengan segenap hati mau mengikut Dia, mau pikul salib, mau berkorban bagi Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan mempersilahkan setiap kita untuk berpikir yang benar, memperhitungkan semuanya sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya dalam hidup kita. Sebab untuk menerima Tuhan Yesus, untuk mengikuti Dia, bukanlah hal yang main-main. Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Tuhan mau kita berkomitmen teguh, sehingga kita tidak akan berhenti percaya kepadanya. Kita tidak akan berhenti mengasihinya sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajar kami dan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami memiliki sikap yang benar dalam mengikuti Engkau. Bukan sekedar ikut-ikutan saja, bukan sekedar ikut rame, bukan hanya karena banyak orang percaya kepadamu maka kami ikut-ikutan. Tapi sungguh-sungguh iman kami datang dari dalam hati kami sendiri, dengan memperhitungkan semuanya dan merelakan segala sesuatunya, siap mengorbankan semuanya, bahkan nyawa kami bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu kuat di dalam Engkau. Kuatkan kami Roh Kudus dalam perjalanan iman ini, sehingga kami tidak goyah, kami tidak menjadi kecewa kepadamu, kami tidak berhenti di tengah jalan, tapi kami terus melangkah dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan setiap yang sakit, menyempurnakan tubuh setiap kami. Dan Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan, pintu-pintu Tuhan bukakan bagi kami, sehingga kami berkemenangan dan dapat mengatasi segala persoalan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.